fix dengan sudah dideklarasikannya Gerakan Rakyat menjadi partai politik dan akan mengusung Anies Baswedan menjadi capres di tahun 2029 mendatang. Tentu ini sepertinya bakal head to head lagi nih antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Nah, kita nggak tahu nih apakah Gerindra ini juga bakal mengusung Prabowo lagi untuk pemilu berikutnya atau cukup satu periode. Tapi rasa-rasanya kayak bakal 2 periode sih. Maksudnya untuk maju lagi ya, mencoba maju lagi untuk ke periode kedua. Pastinya ada harapan seperti itu. Tapi ya kita nggak tahu karena emang pilpresnya masih tahun 2029. Tapi ya namanya analisa dari pemberitaan dan lain sebagainya, kayaknya sih Prabowo ini bakal head to head sama Anies lagi. Langsung aja kita reaction pemberitaannya dari Republik Merdeka Online laman Instagram seperti apa. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Anies lawan Prabowo di tahun 2029 ya. Keputusan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Dengan begitu, maka Anies akan kembali bertarung melawan Prabowo dalam kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2009. Langkah Anies melawan Prabowo terbuka lebar sebab pasca putusan MK untuk Pilpres 2009, parpol tidak harus memenuhi syarat 20% kursi DPR atau 25% suara. Artinya, setiap parpol peserta pemilu termasuk partai baru tanpa kursi di DPR berhak mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden sendiri. Wow. Nah, itu ya. Jadi kalau jadi ini pemberitaannya terkait dari peraturan dari baru gitu ya, dari Mahkamah Konstitusi yang terkait dari syarat untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden ini nggak perlu lagi presidential threshold gitu ya, tapi bisa partai baru yang belum memiliki kursi di Senayan pun bisa mencalonkan kandidat calon presiden sendiri. Nah, ini kan jadi kemungkinan bisa kembali lagi Anies lawan Prabowo, atau justru sebaliknya kita juga nggak pernah tahu karena kita juga nggak tahu nih langkah PSI ini bakal seperti apa. Apakah dia akan mencalonkan Gibran sendirian, maksudnya akan mencalonkan Gibran sendiri sebagai capres yang bakal diusung oleh PSI atau seperti apa? Nah, kita nggak tahu juga ya. Jadi emang nanti emang melebar bakal seperti apa karena emang kayaknya hampir semua partai ini bisa mencalonkan kandidat capresnya sendiri. Misalnya kalau tanpa koalisi pun ya nggak masalah, istilahnya kan kayak gitu. Nah, tapi kemungkinan besarnya Anies lawan Prabowo ini masih akan ada seperti itu. Nah, langsung aja kalau kita lihat komentar-komentar netizen ini bakal seperti apa. Kapan integritas Pak Anies dirasakan? Saat ke KPK seorang diri, bawa satu map doang, cool abis saat itu. Nah, ya gue inget banget nih waktu Anies Baswedan datang ke KPK nih, waktu itu buzzer-buzzer teriak Formula E itu. Nah, Anies Baswedan datang nih ke KPK sendirian bawa maps. Wah, dan alhamdulillah emang dia bisa menjelaskan terkait Formula E ya. Para termul panas ya, bismillah abah. Alhamdulillah barakallah Anies. Dari Partai Gerakan Rakyat semoga 2029 Indonesia mempunyai pemimpin cerdas dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Kawal terus, hati-hati penjagalan, insya Allah 2029 rezekinya Pak Anies Baswedan. Siap dukung Pak Anies. Ada yang bilang gak bakal menang lawan Prabowo. Jangan memaksakan orang untuk maju karena faktor usia. Jika fisik dan mental pikiran akan terus berkurang secara alamiah, itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Cepatlah 2009, pengen rezim ini cepat selesai, udah gerah gitu. Partai tungtung sahur gitu ya, kata netizen. Kalau nggak curang atau dicurangi, insya Allah Pak Anies presiden gitu ya. Ada yang berdoa, ya Allah jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang aman-aman gitu ya. Amin. Pertanyaannya, partai pengusahanya ini lolos apa enggak? Nah, ini itu tadi nggak masalah, dia partai baru yang terdaftar di pemilu, ya itu boleh-boleh aja istilahnya gitu ya. Manusia termahal di Indonesia saat ini Pak Anies Baswedan butuh seluruh elemen dan ratusan triliun dan kecurangan yang terstruktur serta masif untuk mengalahkan seorang. Alhamdulillah Prabowo Gibran 2 periode itu ya. Ada yang masih mengharapkan Prabowo Gibran 2 periode. Anies ke Prabowo 400M aja belum lu balikin. Hah? Apa sih?
apa sih, udah selesai ya utang-utang itu, ya udah gas nyalon lah, tapi kalau kalah jangan keluar-keluar curang ya gitu. Nggak ada calon lain apa, dia lagi Anies lah. Prabowo 4 kali bos, Prabowo lagi, kok nggak ngomong kayak gitu ya. Tunggu dulu, misal Prabowo nyapres dan Gibran nyapres bakal seru, yang menang bakal ditentuin wakilnya, bisa jadi kan Prabowo ajak Anies jadi cawapresnya. Astagfirullah, nggak sabaran, masih 2026. Lah ya iya, harus dipersiapkan dari sekarang. Gimana sih kok nggak sabaran masih 2026? 2029 itu tuh bagi partai politik tuh akan cepet banget gitu loh. Jadi kalau kita mikirnya, wah ini masih 2026, kenapa udah sibuk? Ya iya, untuk mempersiapkan 2029 tuh ya butuh waktu. Ini 2026, 2027, 2028, ini 2028, akhir aja udah mulai kampanye gitu loh. Iya sih, kayak mikir kids gitu. Insya Allah ronde 2 pasti menang karena rakyat sudah sadar Prabowo 1 periode saja. Gue tetap Prabowo atau bisa KDM Ahok Purbaya. Ganjar gak ikut gitu. Pak Prabowo dulu 2 periode terus Pak Anies gitu. Lawan Jan Etes dulu Mas Anies gitu ya. Prabowo KDM versus Anies Mahfud, siapakah yang lebih pantas gitu ya. Hebat kalau menang gitu ya. Kalau presiden Pak Anies keren sih, tapi kayaknya Indonesia belum siap. Tokoh-tokoh bagus SBY, Mahfud MD, Yusuf Kala dan lain aja masih kadang diserang. Please semoga nggak ada jogetnya dan konsisten untuk perubahan menuju kebaikan gitu. Berambisi banget si Bapak mau jadi presiden. Tunggu kuda bertelur baru bisa jadi presiden, sabar ya Pak. Giliran Prabowo yang 4 kali nyalon nggak dibilang ambisi banget ya gitu ya. Nggak apa-apa, biar ada lucu-lucuan para sengkuni Yaman gitu. Rakyat Indonesia ini banyak banget, tapi kenapa dia lagi di legasi yang maju nyalon kayak nggak ada orang lagi aja gitu. Nah itu kan kita nggak tahu ya, bahwa partai politik yang terdaftar nanti di pemilu boleh mencalonkan capresnya sendiri, misalnya kayak gitu. Jadi kan kita nggak tahu apakah partai-partai lain juga akan berdiri sendiri ya, kita juga nggak tahu ya. Jadi makanya kita tunggu aja. Tapi intinya dari pemberitaan ini kemungkinan tuh Anies Prabowo ini kemungkinan akan saling berlawanan lagi seperti itu. Tapi ya ada kemungkinan lain karena ya emang 2029 masih nanti. Jadi ya segala kemungkinan ini masih bisa berubah nih, positive people. Jadi kalau mungkin kita kemarin nih bosan bahwa partai politik yang isinya SBY dan keluarganya, Megawati dan keluarganya, Prabowo lagi, terus siapa lagi ya, Bahlil lagi dan lain sebagainya. Nah ini kan ada partai baru yang mungkin bisa menjadi harapan baru buat kita semua. Jadi ya sah-sah aja, mau siapapun rakyat Indonesia berhak berserikat, berkumpul, mendirikan partai politik, itu sah-sah aja. Nah tinggal rakyat ini akhirnya percaya yang mana. Silahkan terus di kolom komentar, kita pengen dengar komentar ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.